Pelayanan kesehatan di daerah pedalaman Kalimantan masih sangat memprihatinkan. Di Kutai Timur, misalnya, banyak daerah terisolasi menyebabkan masyarakatnya sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Kabupaten Kutai Timur merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Kutai pada tahun 1999. Sarana infrastruktur di daerah ini masih sangat terbatas. Yang tergolong memadai hanya berada di Sangatta, ibu kota Kabupaten Kutai Timur. Kabupaten yang luasnya hampir sama dengan Provinsi Jawa Barat ini memiliki 18 kecamatan yang berjarak hingga mencapai ratusan kilometer ke ibu kota kabupaten di Sangatta. Jarak yang jauh dengan kondisi jalan rusak berat mengakibatkan pelayanan bagi warga di pedalaman tidak maksimal. Di bidang kesehatan misalnya, biaya transportasi untuk ke puskesmas atau rumah sakit jauh lebih mahal daripada ongkos berobat. Ketika LSM Gerakan Membangun Tanah Air Gemta bersama Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia PPTI Kutai Timur melakukan bakti sosial kesehatan di daerah pedalaman, masyarakat menyambut antusias. Di Kecamatan Batu Ampar misalnya, rata-rata lebih separuh penduduk setiap desa yang didatangi mengikuti pelayanan kesehatan secara cuma-cuma. Tingginya animo masyarakat bisa dimaklumi karena tidak ada sarana pengobatan yang memadai. Seperti di Desa Mawai Indah, meski ada puskesmas pembantu yang dibangun tahun 1993, namun sejak tahun 2002 tidak ada lagi petugas medis yang bertugas. Sementara di Desa Mugirahayu, fasilitas kesehatan hanya ada posyandu. Itu pun tidak ada bidan maupun obat-obatan. Untuk berobat, warga desa harus ke puskesmas kecamatan Batu Ampar. Pilihan terakhir ke rumah sakit umum daerah di Sangatta atau ke Samarinda. Pun jika punya kendaraan atau punya uang untuk membayar ongkos ojek yang mencapai ratusan ribu rupiah. Pemerintah sering ninjau daerah semacam kami ini kan, artinya daerah-daerah terpencil kayak gini ini kan susah jangkauan Pak. Ya itu aja, mungkin sekali-sekali lah dapat perhatian gitu. Berdasarkan temuan di lapangan, sebagian besar penyakit yang diderita warga akibat kerja berat seperti nyeri otot. Hal ini karena warga pedalaman umumnya bermata pencaharian sebagai petani ladang di perbukitan. Sementara untuk penyakit TBC tidak ada perbedaan dengan daerah lainnya. Menurut Ketua Perkumpulan Tuberkulosis Kabupaten Kutai Timur, Nur Baiti, yang membedakan hanya sulitnya sosialisasi bagi warga pedalaman karena wilayahnya terisolir. Bukan kita mengecilkan orang pedalaman itu SDM-nya rendah, tidak. Tetapi pengetahuan untuk melaksanakan hidup sehat mungkin kurang tahu. Kemudian juga bagaimana mereka berobat juga mereka bingung karena wilayah sangat jauh sekali. Dari aksi sosial ini, Gemta berharap agar pemerintah lebih memperhatikan lagi pelayanan kesehatan di wilayah pedalaman. Sementara bagi dokter muda, diharapkan mau turun ke daerah, karena selain bisa menambah wawasan Nusantara, juga bisa menempa pengalaman untuk bekal menjadi dokter profesional yang lebih peduli kemanusiaan. Mereka ini sudah turun dari desa ke desa, dari hari ke hari, tanpa satu agreement apapun dengan pemerintah. Itu kan akan jauh lebih baik daripada yang di PTT-kan. Jadi moral obligation dokter yang terlibat kegiatan dari desa ke desa ini jauh lebih tinggi daripada dokter yang sudah ada ikatan PTT. Cara yang dilakukan Gemta dan PPTI melalui aksi kemanusiaan ini diakui relawan sangat bermanfaat. Bahkan mereka mengaku siap untuk ditempatkan di daerah kecil. Oh ya, insya Allah siap. Insya Allah siap dong ditempatin di sini. Siap ditempatin, tapi kalau untuk menetap sih enggak ya. Karena saya ada rencana untuk sekolah gitu ya. Jadi kalau penempatan di daerah terkecil saya udah pernah sebelumnya, jadi bukan hal baru buat saya. Bupati Kutai Timur Isran Nur berjanji untuk lebih memperhatikan pembangunan sektor kesehatan.
Karena masalah utamanya sarana infrastruktur, maka pembangunan bidang kesehatan akan diintegrasikan dengan bidang pekerjaan umum dan sektor terkait lainnya. Pembangunan kesehatan itu tidak ada pilihan lain kecuali harus dilaksanakan. Karena unsur pembangunan sumber daya manusia itu adalah pendidikan, kesehatan, dan kegiatan keolahragaan. Dan kita anggarkan dengan total anggaran termasuk kegiatan pendidikan itu tidak kurang daripada 24% dari seluruh APBD Kutai Timur. Baksos Kesehatan Gemta dan PPDI di Kutai Timur yang sudah berlangsung sejak bulan Februari 2010 akan berakhir bulan Juli 2010. Lokasi baksos pada bulan ke-6 nanti akan difokuskan untuk warga tidak mampu di daerah perkotaan. Ya, saudara, kami mengucapkan terima kasih karena Anda masih bersama kami di Warta Nusantara. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.